Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, mohon izin kami menayangkan video dulu supaya lebih mengenal bagaimana perusahaan ini. Silakan Mbak Sari, video. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985 hingga saat ini. Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 32 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 11.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan, di antaranya Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Baik, di sini saya akan
berbagi pengalaman tadi sudah disampaikan, dan mulai dari usaha kecil, alhamdulillah sekarang udah menjadi nomor 1. Silakan Mbak Sari langsung slide-nya. Nah ini sebetulnya materi ini lebih ke summary waktu saya mendapat Dr. Honoris Causa tahun lalu dari ITB. Ya, silakan, Mbak. Nah, dalam perjalanan kami menemukan 5 karakter kunci yang harus kita miliki, insya Allah akan bisa sukses. Karakter itu apa saja? Yaitu adalah ketuhanan, ya seperti kemudian kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Ya, slide berikutnya, Mbak. Nah, mungkin sedikit saya indikan mengenai ketuhanan. Saya kira insya Allah semua yang hadir pada pagi ini sudah paham, ya. Dengan ketuhanan kita bekerja sungguh-sungguh, ya, optimis bagian-bagian ibadah, dan tentu juga dengan ketuhanan menjaga kejujuran, bertanggung jawab, dan senantiasa menghargai perbedaan. Dan kita menebar kebaikan dan mencegah keburukan. Ya, slide berikutnya. Yang kedua adalah kepedulian, ya. Jadi menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang, dan perilakunya senantiasa memberi manfaat dan inspirasi positif bagi sama lingkungan dalam setiap aktivitas, berupaya saling memahami dan saling peduli dalam seluruh tim. Mungkin saya tambahkan di sini, ya, kalau semua peduli, ya, di tengah COVID ini, insya Allah COVID ini akan cepat selesai. Ya, salah satu pedulinya ya kita menerapkan protokol kesehatan, ya. Jadi kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi saling peduli, saling menjaga, ini sangat kita butuhkan di saat ini. Ya. Dan yang ketiga adalah kerendahan hati, ya, menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita jangan merasa paling hebat gitu, ya. Selalu mengoptimumkan sumber daya yang ada sesuai kebutuhan. Jadi istilahnya kita selalu mengosongkan gelas kita gitu, selalu menerima nasihat dari orang lain, selalu belajar terus-menerus, bersemangat, dan kemudian dia saling menghormati demi perbedaan demi kepentingan bersama. Ya, lanjut. Dan keempat adalah ketangguhan, ya, menjalankan hidup ini berani, sabar, tekun, ulet gitu, ya, dan disiplin, penuh semangat. Nah, ini memang sangat kita perlukan dalam membangun usaha. Ya, slide berikutnya. Yang kelima inovasi, ya, selalu mengembangkan hal yang baru. Jadi inovasi itu bukan hanya menemukan produk suatu yang baru, tetapi inovasi juga menemukan suatu cara yang baru, itu pun juga udah inovasi. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu pun juga sudah inovasi gitu. Kemudian juga kita harus memenuhi yang melampaui harapan pelanggan gitu, ya, ini visioner, kreatif dalam menciptakan terobosan baru, ya. Kemudian berpikiran terbuka, menggali segala macam informasi, kemudian antisipasi, gesit, responsif, dan adaptif menghadapi setiap perubahan. Apalagi saat sekarang ini, ya. Nah, di sini saya sedikit berbagi pengalaman bagaimana memulai usaha ini, mulai dari home industry, ya, industri rumah tangga dengan 2 orang karyawan, itu pun adalah asisten rumah tangga. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bergabung di sini di seluruh Indonesia, ada sekitar di atas 10.000 karyawan, dan kami sudah punya pabrik 20 hektar, ini termasuk industri kosmetik yang paling industri kosmetik lokal yang paling besar saat ini di Indonesia, dan sudah punya 40 distribution center. Salah satunya adalah di Malaysia, dan alhamdulillah kami mendapat info di Malaysia pun kami sudah nomor 3 sekarang. Ya, slide berikutnya. Nah, saya memperkenalkan dulu latar belakang keluarga. Jadi tadi saya disampaikan, ya, sama Pak Adi, kalau saya itu adalah dari Padang Panjang, ya, saya anak keempat 8 bersaudara. Almarhum bapak saya itu adalah seorang pedagang,
dan termasuk ya sukses juga di kota kecil tersebut. Dan beliau pun juga Ketua Umum Muhammadiyah Padang Panjang. Dan beliau sangat sosial. Ini yang menginspirasi saya sampai saat ini. Kemudian juga saya merasa beliau adalah seorang visioner ya. Di tahun 60-an beliau sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK. Di mana seperti kita ketahui Pak Habibie menyampaikan tahun 90-an ya. Jadi makanya kami semua yang perempuan masih SMP-nya masuk pesantren Dinia Putri. Jadi saya adalah alumni pesantren Dinia Putri, kemudian masuk SMP, SMA, kemudian lanjut ke ITB. Dan ini beliau meninggalkan kami waktu saya masih SMP. Ya, masih di Dinia Putri. Yang luar biasa adalah almarhumah ibu saya juga. Beliau orang tua tunggal dengan 8 anak, bisa mengantarkan semua anak-anaknya ke perguruan tinggi. Kami 8 bersaudara, alhamdulillah 6 orang adalah alumni ITB. Dan yang satu surat yang sering disampaikan, ayat yang sering disampaikan sama almarhumah ibu saya, ya udah kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itu yang sering disampaikan dan ini adalah yang menginspirasi saya sampai saat ini. Ya, lanjut. Nah, ini sejarah bagaimana perjalanannya Paragon. Tadi seperti saya diketahui, saya itu lulusan terbaik dari ITB. Nah, tadinya sih almarhumah ibu saya menyampaikan ya kalau seorang perempuan ya sebaiknya cari pekerjaan yang masih tetap jadi tidak menghilangkan tanggung jawab rumah tangga, itu masih kita yang pegang gitu ya. Nah, kemudian ya ibu saya menyampaikan ya kemudian kamu bisa jadi dosen, kemudian nanti buka apotek sore. Ternyata walaupun saya lulusan terbaik, saya nggak terima jadi dosen. Nah, ini yang mungkin hikmahnya yang kita bisa ambil, ya belum tentu apa yang kita dapatkan itu dikasih Allah, ternyata Allah memberi lebih dari itu. Itu yang saya rasakan. Jadi saya pernah kerja di rumah sakit, kemudian menikah, saya balik lagi ke Jakarta. Itu pun saya nggak langsung dapat pekerjaan, saya pernah daftar di apotek, itu pun nggak diterima, tapi setelah itu malah saya diterima di suatu perusahaan kosmetik multinasional, di mana gajinya malah lebih besar dari apotek tadi, 3 atau 4 kalinya. Dan kemudian saya akhirnya saya bekerja di sana dan selama 5 tahun sebetulnya sudah nyaman bekerja di situ, tapi setelah saya punya anak 3, saya agak kesulitan karena pabriknya ada di Jalan Raya Bogor, saya sendiri tinggal di Jakarta Selatan. Akhirnya saya pilih mundur. Nah, dengan ilmu yang saya dapat, ilmu latar belakang saya dari farmasi, kemudian punya pengalaman 5 tahun, berdasarkan itu, makanya saya memberanikan diri membuat industri industri rumah tangga sebetulnya, home industry, yang tadi saya bilang dengan 2 orang karyawan. Tapi intinya saya membuat produk, saya berinovasi, saya menemukan suatu formula dimodifikasi sehingga formulanya itu harganya lebih murah tapi kualitasnya mirip, sehingga saya jual ke salon-salon tidak sampai 1 tahun di daerah, saya mulai dulu daerah Tangerang, daerah pinggir, tidak sampai 1 tahun alhamdulillah semua salon sudah memakai produk kami. Jadi untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulai usaha, intinya kalau kita bikin usaha, kalau membuat produk, buatlah produk yang bagus, harga bersaing, insya Allah akan sukses. Dan kemudian berkembang selama 5 tahun, nah tahun 90 saya dapat ujian, ini benar-benar ujian yang cukup berat ya, lebih berat saya kira dari sekarang. Kenapa? Saya waktu itu dapat kebakaran, jadi rumah dan sekalian tempat usahanya kebakar, dan kondisinya waktu itu minus. Kenapa minus? Saya punya utang sama supplier dan punya piutang. Dan karena faktur-fakturnya banyak yang kebakar, banyak langganan kami yang tidak mau bayar. Dan jadi kondisinya minus. Nah, saya merasakan waktu itu banyak pertolongan Allah.
Dan kenapa saya bisa bangkit lagi sebetulnya waktu itu? Karena yang saya pikirkan adalah karyawan dan utang. Jadi saya merasa punya kewajiban, walaupun saya udah kebakaran, saya merasa punya kewajiban untuk bayar utang. Nah, saya putuskan kalau saya mikirkan diri sendiri, sebetulnya waktu itu ya lebih baik tutup saja. Karena suami saya masih bekerja dan gaji beliau juga lebih dari cukup. Nah, akhirnya saya coba bangkit kembali dan alhamdulillah banyak pertolongan Allah yang saya rasakan waktu itu. Pertama ada kenalan langsung meminjamkan rumahnya untuk dipakai untuk usaha. Yang kedua dari supplier, karena selama ini dianggap mereka tuh lihat saya menjaga kepercayaan, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Yang ketiga, di waktu yang sama ternyata ada kenalan saya ngasih tahu, sebelumnya saya nggak pernah pinjam uang bank, ada yang ngasih tahu kalau ada program semua bank harus menyalurkan kreditnya ke usaha kecil, waktu itu KUK istilahnya 20%. Nah, saya karena enggak berani minta pinjaman banyak, saya memberanikan diri minjem 50 juta. Malah banknya suruh saya ambil 150 juta. Ya, karena disuruh akhirnya saya ambil dan alhamdulillah dengan uang tersebut saya bisa bangun rumah dan bangun pabrik kecil di daerah Tangerang. Waktu itu memang kita kondisinya lagi bangun pabrik baru fondasi sebetulnya. Ya, jadi alhamdulillah itu cepat berkembang dan tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah. Nah, ini lahirlah ide untuk kosmetik Wardah. Nah, itu pun juga nggak langsung sukses, ya boleh dikatakan gagal waktu itu. Karena saya juga belum pengalaman untuk bikin kosmetik, dengan dia pesantren santri juga nggak pakai kosmetik ya, dan jual waktu itu sampo juga ternyata juga santri nggak pakai sampo yang ukuran besar gitu. Maaf. Nah, tapi bagi saya tidak ada kata menyerah. Saya coba lagi walaupun gagal waktu itu. Saya coba lagi iklan di harian terbit, harian yang tidak terkenal. Cuma saya mendapat 2 distributor waktu itu, yaitu adalah yang ada dijual mereka direct selling, dijual dengan multi level. Waktu itu masih kecil sebetulnya. Dan alhamdulillah itu berkembang. Nah, tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi, banyak pengangguran. Jadi seperti sekarang juga, tapi tidak ada krisis kesehatan ya. Nah, karena banyak pengangguran, banyak yang gabung dengan multi level. Alhamdulillah malah berkembang pesat di tahun 98. Saya malah bangun pabrik kedua di tahun 98. Jadi istilahnya waktu itu lagi Krismon, malah alhamdulillah kami Jayamon waktu itu. Nah, kemudian terus berkembang. Nah, tahun 2002 anak saya pertama mulai gabung. Kemudian tahun 2003 anak saya kedua juga bergabung. Nah, saya anggap ini juga pertolongan Allah yang kesekian kalinya bagi saya kok mereka mau gabung langsung begitu lulus gitu ya. Dan kemudian 2004 kami kembali lagi mengalami penurunan karena multi levelnya bukan kami yang buat, adalah orang lain, jadi kami lebih B2B sebetulnya, dan kami juga mengalami penurunan. Dan tapi tidak sampai 1 tahun kami menemukan lagi multi level perusahaan Prancis itu Sophie Martin. Alhamdulillah kembali lagi berkembang. Ya, lanjut. Nah, kemudian karena pengalaman kami tadi B2B itu suatu usaha yang kurang stabil ya. Jadi mulai 2004 itu kita udah mulai jualin ke toko-toko. Memang agak sulit waktu itu. Jadi banyak toko yang nggak mau. Kemudian ya dicoba diperbaiki ya. Akhirnya tahun 2009 tim relaunching Wardah. Ya, jadi dibuat lebih modern. Tagline-nya juga diganti. Tadinya kosmetika suci dan aman menjadi inspiring beauty. Kemudian juga tadinya ada tulisan Arab ya kami diinikan karena terlalu berat sepertinya. Nah, dan seperti kita ketahui 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Sehingga terjadi loncatan. Sehingga kami waktu itu udah mulai
bisa iklan di TV. Nah, kemudian 2010 tim mengeluarkan lagi makeover. Nah, 2011 kami ganti nama dari Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology Innovation. Kenapa harus ganti nama? Supaya lebih modern untuk menuju ke global. Nah, kemudian 2014 tim mengeluarkan lagi Emina. Ini adalah produk untuk remaja. Nah, seperti kita ketahui di 3 tahunan ini milenial ngehit. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Kembali lagi kami terjadi loncatan. Di zaman pandemi ini, brand Emina nih tumbuhnya masih bagus. Kalau brand yang lain memang udah agak turun. Nah, 2017 kami launching sampo. Nah, ini mungkin saya akan sampaikan PR kita bersama-sama ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sebetulnya ini memang terus terang kami launching sampo ini tidak terlalu sukses. Tadinya saya mengharapkan waktu ada 212 di 2016 ya, akhir 2016. Itu kan berkumpul orang jutaan orang ya di Monas. Nah, saya pikiran ini berarti anggota 212 ini kalau saya launching sampo, karena waktu itu juga ada yang bilang nih kapan nih wadah launching sampo? Kami akan pakai wadah gitu ya. Nah, kami launching sampo di 2017, ternyata tidak terlalu sukses. Sampai sekarang penjualan sampo kami itu baru sekitar 300.000. Padahal jutaan orang muslim. Ya, mudah-mudahan di 212 Sidoarjo, sampo kami termasuk yang penjualan bagus ya. Tapi di tempat-tempat lain, sampo kami memang masih di nomor 4 atau nomor 5 gitu ya. Nah, kemudian 2018 tim mengeluarkan lagi Insta Perfect. Nah, ini untuk premium, alhamdulillah juga disambut baik. Kemudian mengeluarkan lagi tahun 2019 Kristalur untuk skincare yang premium. Nah, kalau dilihat di sini, nah itu tadi saya sampaikan, dalam perjalanan ini banyak aja kemudahan dari Allah, yaitu adalah ya kita kena tadi ketuhanan ya, kemudian kepedulian ya, itu tadi yang saya di waktu kebakaran, dan kemudian juga ya kami belajar terus-menerus meneliti, ketangguhan, tekun, ulet, dan inovasi. Nah, kalau dilihat bagaimana perusahaan ini karena banyak inovasi. Kami hampir tiap berapa tahun itu ada produk-produk baru, dan tiap tahun itu kami mengeluarkan sekitar 300 produk baru. Ya, lanjut. Nah, ini produk-produk yang dikeluarkan sama tim ya. Nah, di sini sudah, ini CAF ini baru lahir nih 2 minggu yang lalu, produk khusus untuk pria, karena waktu itu udah banyak sekali yang bertanya mana produk pria. Nah, mudah-mudahan cukup disambut baik juga ya. Nah, ini brand-brand yang inovatif yang dikerjakan sama milenial. Nah, jadi kata kuncinya di sini, milenial ini kan mereka kreatif, kerja keras. Kata kuncinya adalah bagaimana para senior dan junior kerjasama. Jadi saya dengan anak-anak saya bagaimana kerjasama yang baik, kemudian anak-anak saya dengan timnya, sehingga istilahnya terbentuk corporate startup. Jadi perusahaan ini berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Ya, lanjut. Nah, ini yang prestasi yang dikerjakan sama tim ya 2016 di suatu seminar di di Paris, Euromonitor mencapaikan kalau Wadah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand lokal Indonesia masuk dalam kancah ini. Jadi bersama-sama anak muda Wadah alhamdulillah terus berkembang menjadi market leader sekarang di Indonesia dan pernah dibahas di Harvard Business Review. Ya, lanjut. Nah, kondisi kami sekarang walaupun tengah COVID, alhamdulillah kami masih tetap nomor 1, ini udah tahun keempat di make up. Ini udah bersaing di semua brand, termasuk brand nomor 1 di dunia kami ngelewati untuk Indonesia ya. Kemudian juga moisturizer, kami udah tahun ketiga dan ini pertama kali lokal bisa bersaing dengan multinasional sehingga CEO-nya datang dari UK waktu itu. Dan ini memang PR kita di cleanser. Cleanser itu adalah facial wash ya, cuci muka
Ini memang masih nomor 3. Ini bersaingnya, jadi kami sekarang bersaingnya adalah dengan multinasional. Ya, lanjut. Nah, visi dari kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas, memberi manfaat bagi Paragonian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi tujuannya bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Ya, lanjut. Nah, yang dikerjakan dalam beberapa misi itu mengembangkan Paragonian dan kami mengadakan pelatihan untuk yang bergabung di kami, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Nah, nilai yang menjadi budaya dari Paragon yaitu ketuhanan, keteladanan, kekeluargaan, tanggung jawab, fokus pada pelanggan, dan inovasi. Ya, lanjut. Nah, ini kekuatan dari sebuah misi ya, jadi manfaat untuk internal dan manfaat juga untuk eksternal. Ya, lanjut. Dan apa yang kami kerjakan untuk internal, itu semua karyawan yang telah bekerja 7 tahun, itu kami berangkatkan umroh. Tapi yang non-muslim wisata rohani. Ini sudah dalam 3 tahun sudah 1.500 yang berangkat karena target kami minimum 500 orang per tahun. Sebetulnya tahun ini rencananya berangkat 700 tapi ada COVID ya pasal ditunda. Kemudian tidak ada perbedaan antar generasi dan dari sini ya, jadi saling kolaborasi dan kami memberi kepercayaan penuh kepada generasi muda. Dan kami juga menciptakan lingkungan kerja yang family friendly ya. Jadi di sini kami mengadakan ada mes untuk couple, ada mes untuk single, kemudian ada daycare, ada gym. Dan di sini pun juga saya merasakan di tengah COVID ini yang saya rasakan ada rahasia Allah yang mungkin salah satunya adalah ternyata kerja di rumah itu juga masih tetap produktif. Nah, karena di sini sebanyak gabung perempuan, nah mereka tuh ya nyaman lah sekarang ibu-ibu muda bekerja di rumah ternyata tetap produktif. Nanti setelah COVID ya mungkin bekerja di rumah ini tetap kami inikan sebagian. Ya, lanjut. Dan 4 pilar CSR kami yaitu pendidikan, lebih ke beasiswa, kesehatan, ya kemudian kerjasama dengan beberapa lembaga kesehatan, pemberdayaan perempuan, begitu juga kami kerjasama dengan Muslimat NU, bekerjasama dengan Aisyah, dan kemudian juga lingkungan kami kerjasama juga dengan beberapa lembaga sosial. Ya, lanjut. Nah, ini bentuk dari kepedulian ya. Waktu COVID mulai tiba-tiba meningkat di Jakarta, anak saya nomor 3 adalah dokter, mendapat info dari teman-temannya kalau rumah sakit cukup kewalahan karena tiba-tiba gitu ya. Akhirnya alhamdulillah kami punya tabungan dana CSR, ya kami memang dana CSR tiap tahun itu tidak kita habisi semua, kita tabung sebagian. Dan itu sudah terkumpul 40, nah itu sebetulnya untuk beasiswa. Tapi karena ini COVID ini sesuatu yang luar biasa ya, yang selama 1 abad ini baru kali ini terjadi. Nah ini akhirnya kami putuskan semua dana tabungan kami sumbangkan untuk bantuan ke beberapa rumah sakit rujukan di DKI dan kemudian juga bantuan APD ke 130 rumah sakit seluruh Indonesia. Ya, lanjut. Nah, jadi kata kuncinya karakter itu benar-benar suatu fondasi yang kita untuk sukses ya. Jadi karakter ini untuk kita namanya karakter awalnya tentu kita latih, biasakan sehingga menjadi karakter. Kalau udah menjadi karakter berarti udah darah daging gitu ya. Mudah-mudahan itu sedikit dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.